Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, untuk kali ini saya mau mempresentasikan masalah makul ulumul Quran, yang masalah nasikh wa al-mansukh. Apa itu nasikh wa al-mansukh? Nasikh yaitu menghilangkan atau menghapus ayat Al-Quran, sedangkan mansukh yaitu ada hukum syara yang dihapus. Artinya nasikh itu yang menghapus, yang mansukh itu kalimat yang dihapus atau yang diganti. Hukum mansukh itu hukum syara yang belum jelas, yang perlu diganti atau dihapus. Contohnya itu dalam surat Al-Anfal ayat 65. Hukum yang dihapus dengan firman sesungguhnya, dan dilanjutkan lagi dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 66. Pada surat Al-Anfal ayat 66 itu yang selanjutnya. Syarat-syarat nasikh, hukum yang dimansukh adalah hukum syara. Itu syarat-syarat nasikh ya. Dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih dulu dan kitab yang hukumnya mansukh. Dua, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Berarti pembagian nasikh itu ada beberapa: nasikh sunnah dengan sunnah, nasikh sunnah dengan Al-Quran, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran, serta nasikh Al-Quran dengan sunnah, dan nasikh Al-Quran dengan hadis dan nasikh Al-Quran dengan hadis mutasir. Yang pertama, sunnah dengan sunnah itu hukum syara yang didasarkan sunnah kemudian dinasikh atau dihapus dengan dalil syara dari sunnah juga, misalkan dengan ziarah kubur yang sebelumnya tidak boleh, sekarang dibolehkan. Itu contohnya. Nasikh sunnah dibagi menjadi 4, yaitu nasikh mutawatir dengan mutawatir, nasikh ahad dengan ahad, nasikh ahad dengan mutawatir, nasikh mutawatir dengan ahad. Itu ada 4. Yang kedua, sunnah dengan Al-Quran, hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dimansukh dengan dalil Al-Quran, seperti sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis kemudian menjadi menghadap ke Ka'bah di Masjidil Haram setelah turun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Yang ketiga, Al-Quran dengan Al-Quran, hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil ayat Al-Quran kemudian dinasikh dengan dalil Al-Quran pula. Berarti hukum syar dalil ayat Al-Quran yang dinasikh dengan dalil Al-Quran juga, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Dan seperti hukum yang terdapat sebelumnya terlalu ringan dan diganti menjadi hukum yang lebih berat, begitu juga sebaliknya ya. Dan selanjutnya, yang keempat, Al-Quran dengan sunnah menurut Syekh Mana Khalil Al-Qatan dibagi menjadi 2, yaitu nasikh Al-Quran dengan hadis ahad dan nasikh Al-Quran dengan hadis mutawatir ya.
hadis Al-Quran dengan hadis ahad, jumlah ulama berpendapat, sejumlah ulama berpendapat bahwa hal itu tidak boleh karena hadis ahad itu bersifat doni, relatif benar, sementara Al-Quran itu bersifat qat'i, pasti benar. Yang kedua, nasik Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasik ini dibolehkan oleh Imam Malik, Imam atau Hanifah, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat An-Nik ayat 3 dan 4. Demikian presentasi dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.